Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan telah meninggalkan kita berjarak sekitar 2 minggu lamanya. Waktu yang cukup melelahkan dan sangat jauh bagi kita selaku musafir yang berada di muka bumi ini, meninggalkan satu madrasah penting, pendidikan penting yang Allah berikan 1 bulan lamanya di bulan suci Ramadan. Apa yang dicita-citakan Allah di dalam perintah puasa tentu sama-sama kita ketahui. La'allakum tattaqun. Agar kita senantiasa konsisten di dalam ketakwaan. Yang perlu kita pahami, kalimat la'allakum tattaqun di dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan taraji. Harapan yang disertai dengan effort yang jelas. Dan kalimat la'allakum jika dinisbatkan kepada manusia itu seringkali mengandung unsur kekecewaan. Ada probabilitas di sana. Berbeda dengan lafadz la'alla yang dinisbatkan kepada Allah. La'allallah itu mengandung kepastian. Tapi la'allakum tattaqun, di situ Allah menuntut kita untuk mengembangkan ketakwaan itu bukan hanya di Ramadan sampai dengan bulan-bulan berikutnya. Puasa mengajarkan kita makna kesederhanaan, makna minimalis, makna untuk membelanjakan harta sesuai dengan porsinya. Atau dalam bahasa Al-Quran tidak melakukan tabzir atau mubadzir. Ada 2 istilah menghambur-hamburkan harta di dalam Al-Quran. Pertama adalah tabzir dan yang kedua adalah israf. Kedua-duanya ada dalam Al-Quran. Wala tubadzir tabdzira. Jangan mubadzir. Wala tusrifu, jangan israf. Dua-duanya ayat Al-Quran. Namun apa yang membedakan antara israf dan mubadzir? Ulama ahli lughah dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah itu membedakan keduanya. Tabdzir adalah menghambur-hamburkan harta meskipun jumlahnya sedikit untuk sesuatu yang tidak diridhoi Allah, atau menghambur-hamburkan harta dalam jumlah banyak dalam perkara mubah meskipun bentuknya dalam nominal yang besar. Tapi israf itu hanya sebatas berlebih-lebihan di dalam menggunakan harta. Maka israf itu sering diutarakan untuk mereka yang makan berlebihan, memiliki pakaian berlebihan, memiliki tempat tinggal yang tidak diketahui keperuntukannya untuk apa.
Dalam hal ini yang sangat dahsyat disinggung Al-Quran adalah tabdzir. Bahkan di ayat surah Al-Isra itu, tabdzir itu disandingkan dengan lafadz kanu ikhwanasyayatin, saudara dengan setan. Namun apakah orang yang melakukan tabdzir itu otomatis langsung menjadi saudara biologis setan? Tentu hal ini perlu kita cross check secara utuh ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya serta asbabun nuzul terkait dengan ayat mubazir ini. Tepatnya dalam surah Al-Isra ayat 26-27, atau untuk melihat lebih detailnya ada di ayat 24 dan di 25-nya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atidzal qurba haqqah, berikanlah kebaikan kepada kerabat yang terdekat itu, wal miskin, dan juga kepada orang-orang yang membutuhkan, wabnas sabil wala tubadzir tabdzira, dan juga orang yang ibnus sabil, dan janganlah berlebih-lebihan di dalam menggunakan harta tersebut. Innal mubadzirin, bahwa mereka yang berlebihan melakukan mubadzir, kanu ikhwanasyayatin, mereka termasuk dalam golongan persaudaraan setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura, sungguh setan itu terhadap Tuhannya adalah golongan yang mengingkari. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, sebelum masuk pada label saudara syaitan, perlu dibaca konteks ayat terlebih dahulu. Ayat ini sejatinya bukan hanya berbicara tentang tabzir, tapi berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Bahkan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, itu bunyinya wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wahai anak, rendahkan sayapmu. Sayap yang dimaksud di sini adalah keangkuhan, kesombongan, dengan penuh kasih sayang kepada orang tua. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangi mereka wahai anak sebagaimana mereka telah menyayangimu waktu kecil. Setelah itu Allah baru berbicara tentang penuntasan hak kepada kerabat, silaturahmi maksudnya. Lalu setelah itu baru Allah memberikan satu batasan tentang mubazir. Ulama tafsir dalam hal ini memberikan satu neraca bahwa sejatinya mubazir itu tidak berlaku di dalam berbuat baik. Jadi tidak ada istilah orang itu berinfak lalu mubazir. Orang itu memberikan hartanya kepada orang tuanya lalu dia sebut mubazir, tidak. Yang disebut dengan mubazir itu adalah ketika hartanya lari kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Al-Imam Ibnu Katsir mencatat konteks sedemikian. Begitupun Al-Imam Ibnu Mandzur di dalam bukunya Lisanul Arab, beliau mengatakan tabdzir itu diambil dari kata badzara, ai maksudnya nasarul hab, menaburkan benih secara terpencar-pencar tanpa arah yang teratur. Nah, melalui analisa bahasa ini kita ketahui bersama bahwa la israfa fil khair, tidak ada yang disebut dengan berlebih-lebihan di dalam berbuat kebaikan. Jadi kita yang diberikan harta oleh Allah berupa miliarankah, ratusan jutakah, atau triliunankah, ketika kita menginfakkan harta kita dalam jumlah yang banyak, sejatinya kita tidak berbuat tabzir. Kata para ulama, la israfa fil khair, tidak ada bentuk tabzir, tidak ada bentuk israf di dalam kebaikan. Justru harta yang kita infakkan sedikit dalam kemaksiatan itu disebut dengan mubadzir walaupun jumlahnya sedikit. Jadi ayuhal ikhwah, mubadzir atau tidaknya harta itu tidak berbicara tentang nominal, tapi berbicara kemana harta itu dibelanjakan.
Dan asal kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan satu di akhirat nanti, dalam salah satu hadisnya Nabi bersabda, ketika harta itu ditanyakan dua, di mana dan dari mana kamu dapat dan kemana harta itu diinfakkan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ashur di dalam tafsirnya, bahwa tafriqul mal fi ghairi wajhi, menyebarkan harta bukan pada tempatnya, dan itulah yang disebut dengan mubadzir. Maka melalui mimbar yang mulia ini hendaklah kita memperhatikan kemana belanja harta kita setelah lebaran ini, dan dari mana harta itu kita peroleh. Bukankah kita yang paling banyak mengambil belanjaan di swalayan adalah kita yang paling lambat mengantri di kasir? Begitupun kelak di hadapan Allah. Harta yang banyak itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dari mana kita dapatkan dan kemana ia dibelanjakan. Itulah yang dikatakan dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Dia berhitung mencari. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira hartanya itu bakal potensi di dirinya terus. Makanya kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, harta itu sejatinya yang kita konsumsi. Adapun yang belum kita bisa manfaatkan itu bukan harta kita. Kita meninggal itu menjadi peninggalan waris untuk ahli waris kita. Makanya dalam salah satu ungkapan ahlu hikmah, ketika manusia memahami betul bahwa yang dibutuhkan untuk hidupnya adalah luqmatan minar ruz, sepiring nasi itu bisa menghidupi dirinya, untuk apa dia melakukan tindak laku korupsi kalau dia hanya bisa hidup dengan sepiring nasi? Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, analogi harta yang paling menarik adalah analogi tukang parkir, saudara. Tukang parkir yang diberi titipan mobil Ferrari tidak pernah dia melakukan kesombongan, sebab dia paham bahwa mobil Ferrari yang ada di depannya itu adalah sesuatu yang dititipi, bukan yang dimiliki. Barang titipan siap untuk diambil, tapi barang yang sudah kita rasa untuk memilikinya akan sulit bagi kita untuk mengeluarkannya. Jangan sampai harta itu menjadi titipan dalam bentuk istidraj. Kata Allah, wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj adalah satu keadaan di mana kita tidak sadar bahwa harta itu ternyata adalah bentuk Allah melalaikan kita terhadap ibadah. Dan itu bentuk kesengajaan, pembiaran dari Allah. Wa umli lahum, diulur. Inna kaidi matin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kutukan harta yang tidak berkah, dari harta yang Allah juga berikan kepada Qarun, harta yang membinasakan, harta yang justru tidak bisa membawa kita kepada nilai-nilai manfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momen bulan Syawal ini sejatinya kita tingkatkan kualitas takwa dan iman kita, terlebih di dalam bentuk menginfakkan harta dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar,
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur man nasarat din wakhdul man khadalal muslimin. Allahumma innal yahud qad taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbana ya rabbana sawtal azab biqudratika wa jabbarika wa izzatika ya aziz ya qahar ya ghaffar ya akbar ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allah